Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil penerapan pada model pembelajaran inquiry dengan aspek pengembangan bahasa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Intan Aminah dengan NIM 21010684019 dari kelas 2021A Prodi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surabaya. Pada penerapan model pembelajaran inquiry dengan aspek pengembangan bahasa, saya menerapkan di salah satu lembaga sekolah yakni TK Miftahul Ulum dengan NPSN 205618119 yang beralamat di Jalan Mastrip, Warugunung nomor 13, Karangpilang, Surabaya, Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Untuk status lembaga yakni swasta di bawah naungan Yayasan Masjid At-Taqwa Warugunung, Surabaya. Untuk model pembelajaran yang saya terapkan kali ini menggunakan model pembelajaran inquiry, yang dimana pembelajaran inquiry adalah suatu bentuk model pembelajaran aktif di mana kemajuan dinilai dengan bagaimana anak mengembangkan keterampilan eksperimental dan analisis pengetahuan yang mereka miliki. Pembelajaran inquiry ini menuntut anak untuk aktif mencari pengetahuan mereka sendiri, tetapi dalam proses pembelajaran, guru tetap wajib memantau dan membimbing anak dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah pada pembelajaran inquiry menurut Farida Rohayani tahun 2018 terdapat 6 sintaks pada pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama yakni orientasi. Langkah orientasi merupakan langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar anak siap melaksanakan proses pembelajaran, merangsang dan mengajak anak untuk berpikir memecahkan masalah. Keberhasilan strategi pembelajaran inquiry sangat tergantung pada kemampuan anak untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Tanpa kemauan dan kemampuan itu, tidak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Yang kedua yakni merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa anak pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang anak untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya dan anak didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry. Oleh sebab itu, melalui proses tersebut anak akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Dengan demikian, teka-teki yang menjadi masalah dalam inquiry adalah teka-teki yang mengandung konsep yang jelas yang harus dicari dan ditemukan. Yang ketiga yakni merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Kemampuan atau potensi individu untuk berpikir pada dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Potensi berpikir itu dimulai dari kemampuan setiap individu untuk menebak atau mengira-ngira dari suatu permasalahan. Manakala individu dapat membuktikan tebakannya, maka ia akan sampai pada posisi yang bisa mendorong untuk berpikir lebih lanjut. Yang keempat yakni mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Oleh sebab itu, tugas guru dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong anak untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kelima yakni menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan anak atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya,
kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yakni merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran. Sering terjadi oleh karena banyaknya data yang diperoleh, menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak fokus terhadap masalah yang hendak dipecahkan. Karena itu, untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada anak data mana yang relevan. Untuk aspek yang saya kembangkan yakni aspek pengembangan bahasa. Dapat dilihat ketika anak memilih kalimat yang berisikan 2 kata lalu anak membacanya. Kemudian ketika anak memilih huruf sesuai kalimat yang dipilihnya melalui kegiatan memancing, lalu anak tersebut menyusun huruf demi huruf hingga membentuk sebuah kalimat. Tujuan pada kegiatan kali ini adalah anak mampu menyusun kembali kegiatan keaksaraan awal bermain dengan menyusun huruf menjadi kata atau kalimat dengan benar. Pada langkah kegiatan inti, yakni yang pertama, guru mendemonstrasikan kegiatan memancing huruf serta menjelaskan aturan mainnya. Lalu yang kedua, anak melakukan home pimpa terlebih dahulu untuk menentukan nomor antrian. Yang ketiga, anak memilih kertas yang telah disediakan yang berisikan 2 kata. Lalu yang keempat, anak mulai memilih huruf sesuai yang ada pada kalimat yang telah dipilih menggunakan alat pancing. Lalu yang terakhir, anak menyusun huruf demi huruf menjadi kalimat yang sama dengan kalimat yang ia pilih. Berikut merupakan hasil kegiatan dan dokumentasi, yakni ada gambar yang pertama, ada anak ketika melakukan home pimpa terlebih dahulu untuk menentukan nomor antrian. Lalu ada gambar yang kedua, yakni ketika anak memilih kertas yang berisikan 2 kata. Lalu yang ketiga, anak memulai memilih huruf demi huruf. Lalu yang keempat, anak sudah berhasil untuk menyusun huruf yang didapat sesuai kertas yang ia pilih. Berdasarkan hasil penerapan kegiatan memancing huruf menggunakan model pembelajaran inquiry ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya model ini sangat cocok untuk diterapkan pada lembaga pendidikan anak usia dini. Karena model ini mengajarkan anak untuk turut aktif dan juga mengembangkan keterampilan eksperimental serta analisis pengetahuan yang mereka miliki. Pada kegiatan memancing huruf, anak sangat antusias sekali dalam memainkannya sehingga membuat anak tidak mudah bosan meskipun terdapat beberapa anak yang kesulitan ketika mengambil huruf menggunakan alat pancing. Sekian presentasi laporan hasil penerapan model pembelajaran inquiry dengan aspek pengembangan bahasa. Apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.